bukan ekonomi, tapi isu yang juga luar biasa penting, Pak. Aktivis kontras, Pak, bernama Andri Yunus, disiram air keras, mengalami luka serius, luka bakar hampir 20%, kornea matanya sebelah kanan juga rusak. Kapolri sudah mengatakan mendapatkan instruksi langsung dari Pak Presiden untuk mengusut kasus ini, dan saya juga ingin mengutip Menteri Koordinator Hukum, Menteri Bapak Pak Yusril, Komnas HAM, Komisi 3 DPR, semuanya menilai ini bukan sekedar tindak kriminal, Pak Presiden, tetapi ini serangan terhadap demokrasi, serangan terhadap pembela HAM. Saya ingin tahu posisi Bapak, apakah setuju dengan penilaian itu, Pak? Ya pastilah, ini terorisme, ya kan? Tindakan biadab, harus kita kejar, harus kita usut. Harus kita usut. Sampai ke bukan hanya pelaku lapangan, tapi apakah siapa yang nyuruh, siapa yang nyuruh, siapa yang bayar. Termasuk apabila ternyata yang melakukan itu aparat negara, Pak? Ya jelas dong. Yang berseragam? Tidak akan dilindungi, tidak akan ada impunitas? Tidak akan. Bapak menjamin itu, Pak? Saya menjamin. Tapi sebaliknya, kalau ini provokator yang bukan dari pemerintah, bukan dari aparat, jelas kita harus usut kok. Ya. Pola yang terjadi selama ini, kasus-kasus teror itu berulang dan tidak pernah terungkap sampai yang memberikan perintah, sebatas di pelaku lapangan. Spesifik, Pak, saya mau menyebutkan ini yang terjadi selama setahun terakhir, Pak. Ada yang tadi Bapak sebutkan, wartawan Tempo, Francisca Christy Rosana, ada Tio Ardianto, ada Ramon Doni Adam, ada Firindian Aurelio, ada Sheryl Anavita, ada Iqbal Damanik, ada Zainal Arifin Mohtar. Latar belakang mereka, Pak Presiden, semuanya beragam, tetapi kesamaannya adalah semuanya kritis menyampaikan pandangan di muka publik. Apakah Bapak bisa memahami ada kekhawatiran yang muncul bahwa ruang aman untuk bersuara menjadi semakin menyempit, Pak? Anda merasakan, apakah dibandingkan dengan banyak negara, apa kita batasi nggak? Ada yang merasakan, coba lihat, kita batasi nggak? TikTok, fake news, hoax, kebohongan yang disiarkan tiap hari. Coba Anda lihat, coba bandingkan sama negara lain. Karena yang terjadi adalah dampaknya yang kita lihat, Pak. Mereka yang bersuara kritis. Iya, tapi kadang-kadang ada orang, Mbak Nana, kita ini bukan anak kecil, kita sudah hidup lama. Kadang-kadang kan ada peristiwa yang justru dibuat, ya kan, melakukan aksi teror seolah yang lakukan orang Palestina, tapi yang lakukan bukan orang Palestina, yang lakukan Mossad. Itu terjadi. Sebetulnya Anda paham ya? Ya. Jadi sama juga ini. Ini mau mengarah bahwa rezim kita otoriter. Sebetulnya kan? spekulasi-spekulasi itu muncul karena ketidakadaan jawaban, Pak Presiden. Jadi kerap kali kasus-kasus yang terjadi ini berhenti begitu saja, tidak terselesaikan, sehingga kemudian muncullah begitu persepsi publik bahwa wah, kalau ini tidak selesai berarti ini ada unsur negara yang bermain dan sebagainya. Karena, saya ingin menjamin, saya ingin membangun Indonesia yang beradab, ya. Itu cita-cita saya. Saya ingin membangun pemerintah yang bersih. Saya ingin punya polisi yang bersih, jaksa yang bersih, intelligence yang bersih. Anda tahu, saya mau tanya sekali lagi ya, saya ini korban juga. Tapi saya itu berpikir yang besar, concern rakyat, pangan, energi, benar nggak? Dengan perang, harga pangan bisa naik. Tapi saya mau tanya, ini bulan Ramadan, harga pangan terkendali atau tidak? You know, I think we are doing a good job. Jadi percayalah, saya tidak akan mengizinkan hal-hal seperti itu terjadi. Itu yang ingin kami dengar, Pak. Iya. Percayalah, saya dipilih oleh rakyat untuk membela rakyat. Tapi kita waspada. Saya minta diusut benar. Ya. Diusut sampai aktornya. Iya, sampai aktornya. Saya rasa pernyataan Pak Presiden sudah boleh soal yang itu ya. Dan berarti Bapak tadi bicara secara tegas, tidak boleh ada warga yang diintimidasi, yang diteror karena mengkritik pemerintah. Tidak boleh. Jaminan langsung dari Presiden Republik Indonesia. Kalau kewenangan ada, itu saya lakukan. Ya.
Bapak apakah memberikan tenggat waktu ke Kapolri, Pak, untuk pengusutan kasus ini? Ya, saya ini orang realistis dan saya orang yang adil. Dari segi kapasitas, kita biarkanlah mereka bekerja, ya. Tapi tidak hanya Polri, banyak lembaga lain juga harus bekerja. Ya. Lembaga lain penegak hukum juga yang Iya, di luar penegak kepolisian. hukum, ya kan? Apakah Bapak terbuka dengan ide membentuk tim independen untuk membackup ini, Pak? Kita bisa pertimbangkan. Asal independen ya. Independen. Ya, jangan semua LSM yang sudah a priori benci sama pemerintah yang dapat uang dari luar negeri, ya kan? Ya kan? Saya rasa Kalau jawaban- Anda mau bicara apa adanya, saya juga bicara apa adanya, gitu. Iya kan? Tapi yang jelas malam ini kami sudah mendengarkan langsung statement Bold, dari Presiden. Presiden sangat bold. Begini, Tegas soal saya hal itu ingin karena- menegakkan hukum. Saya ingin menegakkan hukum. Bagaimana kita tegakkan hukum kalau kita biarkan seperti ini? Kalau itu dari aparat. Dan saya ingin kasih tahu bahwa memang aparat kita ya banyak kekurangannya. Kita menemukan deep state, kita menemukan ada dirjen-dirjen yang berani ngelawan menteri. Akhirnya kita pecat kan, banyak sekali dirjen-dirjen. Ada dirjen-dirjen yang merasa untouchable. Ada lembaga-lembaga yang merasa nggak boleh diaudit. Ini pekerjaan tidak ringan. Tapi kan saya tidak mau sedikit-sedikit mengeluh atau sedikit-sedikit mencari. Sebelumnya saya mau bilang terus terang, saya bukan ahli hukum, bukan ahli politik, dan bukan juga orang dalam pemerintahan. Saya cuma warga biasa yang peduli dengan apa yang terjadi di negeri kita. Dan hari ini kita akan membahas satu persatu peristiwa yang buat saya terkejut dan sedih. Tetapi juga punya banyak pertanyaan, yaitu kasus penyiraman air keras kepada Andre Yunus, aktivis kontras, dan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam wawancara eksklusif media sosial belum lama ini. Kenapa saya berani bahas ini? Karena saya yakin ini sekedar berita kriminal biasa. Ini menyangkut kita semua, menyangkal apa kita masih aman, bicara jujur, menyangkal apa janji pemerintahan akan berjalan sesuai kenyataan. Video ini mari kita diskusi kepala dingin dengan hati yang peduli. Pertama, mari kita samakan presisi soal apa yang sebenarnya terjadi, rangkum dari berbagai sumber berita yang bisa dipertanggungjawabkan. Tanggal kejadian ada Yunus. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini. Sebelumnya saya mau bilang terus terang, saya bukan ahli hukum, bukan ahli politik, dan bukan juga orang dalam pemerintahan. Saya cuma warga biasa yang peduli dengan apa yang terjadi di negeri kita. Dan hari ini kita akan membahas satu persatu peristiwa yang buat saya terkejut dan sedih. Tetapi juga punya banyak pertanyaan, yaitu kasus penyiraman air keras kepada Andre Yunus, aktivis kontras, dan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam wawancara eksklusif media sosial belum lama ini. Kenapa saya berani bahas ini? Karena saya yakin ini sekedar berita kriminal biasa. Ini menyangkut kita semua, menyangkal apa kita masih aman, bicara jujur, menyangkal apa janji pemerintahan akan berjalan sesuai kenyataan. Video ini mari kita diskusi kepala dingin dengan hati yang peduli.
Pertama, mari kita samakan presisi soal apa yang sebenarnya terjadi, rangkum dari berbagai sumber berita yang bisa dipertanggungjawabkan. Tanggal kejadian ada Yunus yang merupakan koordinator komisi untuk orang hilang dan korban tindakan kekerasan kontras. Diserang saat sedang berjalan pulang, pelaku melempar cairan yang diduga kuat asam keras ke tubuhnya. Akibat dia mengalami luka bakar serius di wajah hingga harus dirawat intensif. Kemudian yang menunjukkan lagi dalam perkembangan penyelidik, polisi mengumumkan bahwa beberapa pelaku yang ditangkap ternyata berstatus sebagai oknum intelijen negara. Dan yang paling baru, dalam wawancara Presiden Prabowo berkata dengan tegas, ini adalah tindakan terorisme. Ini perbuatan biadab, harus kita kejar, usut sampai akar-akarnya. Termasuk siapa yang menyuruh, siapa yang membiayai, dan siapa yang melindungi. Nah, sampai saat ini semua sepakat perbuatan melempar orang dengan air keras adalah perbuatan yang sangat kecil, melanggar hukum dan tidak bisa dimaafkan dengan alasan apapun. Tidak peduli siapa korbannya, tidak peduli apapun dapat kritiknya. Kekerasan tidak pernah menjawab. Kekerasan tidak pernah menjadi jawaban. Tanya-tanya kenapa harus reformasi. Sayangnya, seringkali yang tertangkap hanya pelaku lapisan paling bawah yang memberi perintah, yang mendanai, seringkali tidak pernah tersentuh hukum. Ketiga, apakah pengusutan ini akan berjalan terbuka atau nanti akan ditutup-tutupi dengan alasan rahasia negara? Rakyat berhak tahu prosesnya. Rakyat berhak tahu siapa yang sebenarnya dibalik ini semua. Kita tidak menuduh siapa-siapa, tetapi kita minta pembuktian, kata-kata yang bagus. Tidak cukup, kita butuh tindakan nyata yang adil, transparan, dan tidak menggunakan siapapun pelakunya, seberapa jabatannya. Kemudian kalimat, kemudian kalian
mau menyimak sampai akhir. Saya ulangi sekali lagi, kita boleh berbeda pendapat soal siapa yang benar atau salah, tetapi saya yakin 100% kita semua sepakat kekerasan tidak boleh menjawab atas perbedaan pendapat. Siapapun yang melakukan kekerasan harus dihukum sesuai hukum yang berlaku, tetapi tanpa pandang bulu, tanpa perlindungan, tanpa rahasia. Jika hari ini kita akan diam saat orang lain dibungkam dengan kekerasan, maka besok